permukaan merupakan sifat permukaan suatu zat cair yang berperilaku selayaknya selapis kulit tipis yang kenyal atau lentur akibat pengaruh tegangan. Pengaruh tegangan tersebut disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antar molekul di permukaan zat cair tersebut. Besarnya tegangan permukaan merupakan usaha yang diperlukan cincin untuk menciptakan suatu permukaan baru. Sifat permukaan yang dimiliki oleh zat cair yang berperilaku layaknya kulit tipis yang kenyal atau lentur akibat pengaruh tegangan. Tegangan ini terjadi jika molekul-molekul di permukaan suatu cairan saling tarik-menarik satu sama lain, sehingga menciptakan pembatas antar udara dengan cairan itu. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan, karena gaya adhesi antara dua cairan tidak bercampur lebih besar daripada adhesi antara cairan dan udara. Alat dan bahan. 1. Alat pipa kapiler beker gelas 50 ml, stopwatch, pignometer, termometer, pistar. Bahan: air, aseton, gliserin, propylglycol. Prosedur dan cara kerja. A. Penentuan volume pignometer pada suhu percobaan. 1. Timbang pignometer kosong yang bersih dan kering. 2. Isi air hingga penuh, tutup pignometer, ukur suhu. 3. Timbang pignometer tambah air. 4. Hitung volume pignometer. Cara menghitungnya: bobot pignometer ditambah air sama dengan A gram, bobot pignometer kosong sama dengan B gram, bobot air sama dengan C gram. Kerapatan air pada suhu percobaan pada tabel. B. Air, volume pignometer, Fp. B. Penentuan kerapatan zat cair. 1. Timbang pignometer kosong yang bersih dan kering. 2. Isi pignometer dengan zat cair, air, aseton, gliserin, dan propylglycol. 3. Timbang pignometer tambah zat cair. 4. Tentukan kerapatan zat cair dengan cara bobot pignometer ditambah zat sama dengan B gram, bobot pignometer kosong sama dengan B gram, volume pignometer Fp. Kerapatan air pada suhu percobaan. B. Air, kerapatan zat cair dihitung dengan cara bobot jenis zat cair dihitung dengan cara penentuan tekanan permukaan. 1. Tentukan kerapatan zat cair, twin dan gliserol sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Menentukan tinggi kenaikan zat cair dalam pipa kapiler dengan cara: 1. Masukkan zat cair ke dalam beker gelas sampai 30 ml. 2. Masukkan pipet kapiler ke dalam beker gelas. 3. Ukur tinggi kenaikan zat pada pipet kapiler dengan distar. 4. Hitung masing-masing zat cair yang ada. Hitung tekanan masing-masing zat cair dengan rumus yang ada. Semakin kecil konsentrasi gliserol, maka semakin tinggi pula kenaikan cairan pada pipet kapiler. Semakin kecil konsentrasi twin, maka semakin tinggi pula kenaikan cairan pada pipet kapiler. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang perhitungan tegangan permukaan. Di sini saya akan menggunakan contoh sampel air, yang mana cara mencelup pipa, yang mana sampel air ini tidak perlu dicari bobot jenisnya secara ribet, cukup dicari saja di Google bobot jenisnya, dan diketahuilah bobot jenis air pada suhu 26 derajat Celcius adalah 0,9964. Lalu kita mulai melakukan percobaan dengan menggunakan pipa kapiler. Untuk percobaan pertama harus dibuang dulu. Percobaan kedua, ini hasilnya, catat sampai akhirnya percobaan kelima. Melakukan 4 percobaan, dan didapatlah 4 percobaan ini datanya kita rata-ratakan dengan rumus. Pertama ini kita jumlahkan, sudah dapat hasilnya, baru kita bagi 4 ya, atau dibagi banyaknya data. 4,6 dibagi 4 sama dengan 1,15 cm. Ini adalah rata-rata atau data rata-ratanya. Lalu setelah dapat datanya, baru kita bisa menyelesaikan atau mencari tegangan permukaan dengan diketahui diameter 1,2 mm, tetapi di rumus kita menggunakan jari-jari, jadi setengah dari diameter adalah jari-jarinya, 0,6 mm. Gravitasi 10.000 per cm per second, hanya sudah kita dapat tadi 1,15, dan rohnya bobot jenisnya 0,9968. Lalu kita masukkanlah data tadi ke rumus mencari tegangan permukaan, maka dapatlah hasilnya 3.438,96 Dyn per cm.
hasil praktikum yang telah dilakukan didapatkan data yaitu tegangan permukaan gliserol 0,1% sama dengan 16,549, 0,2% 15,323, 0,3% sama dengan 15,312, 0,4% 14,829, 0,5% 13,776. Dari pengamatan dapat disimpulkan semakin kecil konsentrasi gliserol, maka semakin tinggi pula kenaikan cairan pada pipa kapiler. Semakin kecil konsentrasi twin, maka semakin tinggi pula kenaikan cairan pada pipa kapiler.